Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Manga dari kelas 10 Majapahit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kimia hijau. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai produk yang memudahkan kehidupan manusia. Namun perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai masalah di lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengurangi dampak negatif tersebut, yaitu melalui konsep kimia hijau. Pengertian kimia hijau. Kimia hijau atau green chemistry adalah suatu pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk merancang produk dan proses kimia yang lebih aman, efisien serta meminimalkan penggunaan dan pembentukan zat-zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kimia hijau tidak hanya berfokus pada pengolahan limbah, tetapi lebih menekan kepada pencegahan terbentuknya limbah sejak awal proses produksi. Mengapa kimia hijau penting? Kimia hijau menjadi penting karena berbagai aktivitas manusia menghasilkan limbah yang dapat mencemar lingkungan. Jika pencemaran terus terjadi, maka kualitas lingkungan akan menurun dan dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Dengan menerapkan kimia hijau, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat penggunaan sumber daya alam, mengurangi penggunaan bahan beracun, menghemat energi, meningkatkan kesehatan dan keselamatan manusia. Prinsip-prinsip kimia hijau. Kimia hijau memiliki 12 prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapannya. 1. Mencegah terbentuknya limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada membersihkannya setelah limbah terbentuk. 2. Efisiensi atom. Bahan baku yang digunakan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak banyak yang terbuang. 3. Sintetis yang lebih aman. Menggunakan metode yang menghasilkan zat yang tingkat bahaya yang lebih rendah. 4. Mendesain produk yang aman. Produk yang dihasilkan harus bermanfaat dan tidak membahayakan lingkungan. 5. Penggunaan pelarut yang aman. Mengurangi penggunaan pelarut yang beracun dan berbahaya. 6. Efisiensi energi. Menggunakan energi secara hemat dalam proses produksi. 7. Bahan baku terbarukan. Mengutamakan penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui. 8. Mengurangi produk samping. Menghindari proses yang menghasilkan banyak zat sisa. 9. Menggunakan katalis. Katalis membantu mempercepat reaksi dan meningkatkan efisiensi. 10. Produk yang mudah terurai. Produk yang dihasilkan sebaiknya dapat terurai secara alami setelah digunakan. 11. Pemantauan proses-proses secara langsung. Proses produksi harus dipantau untuk mencegah pencemaran. 12. Meminimalkan risiko kecelakaan. Menggunakan bahan dan metode yang lebih aman bagi pekerja dan lingkungan. Contoh penerapan kimia hijau. Kimia hijau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 1. Membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah plastik. 2. Mendaur ulang sampah yang masih dapat digunakan. Yang 3. Menggunakan lampu hemat energi. Yang 4. Membuat kompos dari sampah organik. Yang 5. Menghemat penggunaan air dan listrik. Yang 6. Menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hubungan kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Kimia hijau mendukung pembangunan berkelanjutan karena membantu menjaga lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi dampak negatif kegiatan manusia terhadap bumi. Dengan demikian, keutuhan manusia dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan untuk generasi yang akan datang. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kimia hijau merupakan upaya untuk menciptakan proses dan produk kimia yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip kimia hijau sangat penting untuk mengurangi pencemaran, menjaga kesehatan manusia, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai pelajar, kita harus mulai menerapkan konsep kimia hijau melalui tindakan sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Demikian pemaparan saya mengenai kimia hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam.